Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rojab dengan NPM 10219063 dari kelas A Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan adalah analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik berupa perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Analisa rasio keuangan memiliki fungsi, yaitu sebagai alat untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi organisasi perusahaan, dan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Manfaat: analisa rasio keuangan memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan. Yang kedua, bagi manajer kredit. Yang ketiga, bagi investor. Dan yang keempat, bagi manajer perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Ada rasio solvabilitas atau solvensi, ada rasio aktivitas atau activity, ada rasio leverage keuangan atau financial leverage, dan ada rasio profitabilitas atau profitability. Yang pertama, rasio solvabilitas atau solvensi. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau lebih besar, lebih baik. Yang kedua, rasio aktivitas atau activity. Rasio ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset atau lebih besar, lebih baik. Yang ketiga, rasio leverage keuangan atau financial leverage. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengendalikan pendanaan keuangan. Yang ketiga, rasio leverage keuangan atau financial leverage. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengendalikan pendanaan utang. Dan yang terakhir, rasio profitabilitas atau profitability. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau lebih besar, lebih baik. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari 1. Tingkat rasio secara individual. Yang kedua, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama atau perkembangan rasio. Yang ketiga, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Dan yang keempat, kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan perbandingan rasio. Yang kedua, analisis cross section atau analisis perbandingan. Analisis perbandingan merupakan teknik yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Manfaat analisis cross section yaitu melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri. Yang ketiga, analisis time series. Analisis time series ini adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Forecasting digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pada masa yang akan datang. Time series index. Teknik ini bisa menggunakan angka indeks, bisa juga angka-angka yang ada dalam laporan keuangan, disusun dan disajikan dalam rentang waktu berseri, misal
misalnya 5, 10, atau 15 tahun. Dan yang terakhir, analisis aktivitas pendanaan. Analisis aktivitas pendanaan tahapannya yaitu kewajiban, sewa, imbalan pasca pensiun, kontingensi dan komitmen, pendanaan di luar neraca, dan ekuitas pemegang saham. Mengidentifikasikan dan menilai karakteristik dasar kewajiban dan ekuitas. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar atau current, kewajiban tak lancar atau non-current, dan kewajiban lainnya seperti kewajiban pendanaan dan kewajiban operasi. Dan yang terakhir yaitu ekuitas. Ekuitas merupakan klaim pemilik atas aset bersih suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.